penyelesaian sengketa tanah harus segera dilakukan. Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum, jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Yang namanya mafia tanah itu pasti melibatkan di berbagai sektor. Mafia tanah itu sumbernya pasti dari 3. Nama mafia itu pertama dari dalam, nomor 2 dari si orang di luar, pemborong tanah, nomor 3 pihak tengah, mulai dari oknum kepala desa, oknum notaris, oknum lawyer, dan juga oknum calo-calokan. Benar Pak Menteri, apa yang Pak Menteri sampaikan benar. Mafia tanah itu ada di 3 layer, di internal, tengah, dan dari luar. Dan saya juga setuju Pak Menteri, saya juga mengharapkan proses pemberantasan tanah ini dimulai dari kinerja Kementerian ATR di BPN dulu ya Pak Menteri. Dan ini saya mau kasih tahu kepada Pak Menteri, ini fakta yang dialami oleh masyarakat selaku korban mafia tanah. Klien saya, Sarudin dan kawan-kawan, di Kota Prabu Mulih Pak Menteri, tanah mereka sertifikat hak milik menjadi jalan tol, sudah ditetapkan uang ganti ruginya Pak Menteri. Uang ganti ruginya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Prabu Mulih. Tapi karena ulah mafia tanah Pak Menteri, klien saya Pak Sarudin dan kawan-kawan di Prabu Mulih ini sampai hari ini sudah 4 tahun bahkan 5 tahun ya, belum menerima uang ganti rugi karena ada mafia tanah Pak Menteri. Dan disinyalir mafia tanah itu melibatkan oknum BPN Prabu Mulih Pak Menteri. Modus operandinya adalah ketika warga yang tanahnya SHM ini sertifikat hak milik Pak Menteri digusur, dibebaskan oleh negara demi kepentingan umum menjadi jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Tanah mereka hari ini sudah menjadi jalan tol Indralaya Prabu Mulih dan sudah dimanfaatkan masyarakat. Tapi uang mereka, uang ganti rugi UGR-nya belum diterima. Kenapa? Karena ada kerja-kerja mafia yang menghalangi mereka untuk mengambil uang ganti rugi, sehingga uang ganti rugi itu dititipkan secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Prabu Mulih dengan modus operandi membuat gugatan. Nah, karena ada gugatan ini, BPN Prabu Mulih tidak mengeluarkan surat pengantar atau rekomendasi untuk mengambil uang ganti rugi. Nah, gugatan yang pertama ini Pak Menteri sudah selesai, sudah inkrah. Penggugat abal-abal itu ditolak gugatannya karena dia hanya buktinya cuma punya surat pernyataan pemilik tanah. Sementara Sarudin dan kawan-kawan ini, warga Prabu Mulih ini Pak Menteri, buktinya SHM, sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Prabu Mulih. Tapi ternyata setelah selesai inkrah putusan kasasi di Mahkamah Agung, sehingga yang berhak itu hanyalah Sarudin dan kawan-kawan orang Prabu Mulih ini Pak Menteri, ada 8 orang, mau mengambil rekomendasi pengantar dari BPN untuk ngambil uang ganti rugi di pengadilan, oleh Ketua BPN ditolak Pak Menteri dengan dalih ternyata ada gugatan baru. Nah, ini mafia lagi, bikin gugatan baru lagi Pak Menteri dengan objek yang sama, dengan alasan yang sama, dengan bukti pernyataan juga dia seolah-olah pemilik tanah. Terpaksa klien saya ini saya tangani, Pak Sarudin dengan kawan-kawan ini menghadapi gugatan. Dan belum lama ini gugatannya sudah keluar di Pengadilan Negeri Prabu Mulih, nomor perkaranya nomor 1 garing PDTG garing 2024 garing PB Pengadilan Prabu Mulih PBH. Dan apa hasilnya? Ditolak lagi. Kenapa? Ne bis in idem. Perkara yang diajukan itu sama objeknya, tanah yang diperkarakan dengan perkara yang sudah inkrah. Dan atas dasar ini Pak Menteri, ya, Sarudin dan kawan-kawan ini datang ke BPN Prabu Mulih minta surat pengantar lagi. Tapi ternyata berbelit-belit BPN Prabu Mulih. Tidak dikeluarkan surat rekomendasi atau pengantarnya dengan surat yang berbelit. Padahal ketua ya BPN Prabu Mulih sebelumnya sudah mengatakan akan mengeluarkan rekomendasi kalau sudah ada putusan. Ini putusan sudah keluar. Jadi rekomendasi ini nanti akan dibawa ke pengadilan untuk ngambil uang ganti rugi. Itu uang hak dari warga Prabu Mulih, hak dari Pak Sarudin dan kawan-kawan Pak Menteri. Tapi dihambat oleh BPN, oknum BPN. Nah, saya minta Pak Menteri, memang saya setuju berbenah untuk memberantas mafia tanah itu diawali dari institusi Pak Menteri, yakni di institusi ATR atau BPN. Kenapa? Karena kata kuncinya di BPN. Kalau BPN itu keluarkan pengantar, selesai Pak Menteri.
Jadi ada modus operandi dari mafia tanah untuk menghalangi orang yang berhak mengambil uang ganti rugi dengan membuat gugatan abal-abal, diharapkan nanti bisa berdamai dan mereka mengambil bagian dari uang ganti rugi tadi dengan proses perdamaian. Dan BPN ini berperan mendorong agar damai saja. Sudah banyak Pak Menteri yang akhirnya damai karena kalau melawan nggak punya uang, nggak punya kekuatan, nggak punya link, nggak punya jaringan, nggak punya lawyer. Akhirnya mereka menerima sebenarnya haknya itu besar, akhirnya haknya menjadi kecil karena harus berbagi dengan mafia tanah tadi. Nah, klien kami ini nggak mau kompromi dengan mafia tanah, terus berjuang, menang sampai kasasi, digugat lagi. Tapi alhamdulillah menang lagi, dimenangkan oleh Allah. Saya kebetulan menjadi kuasa hukumnya. Dan ketika mau mengambil surat pengantar dari BPN, BPN berbelit-belit lagi Pak Menteri. Tolong periksa, ya dugaan mafia tanah itu ada di BPN Prabu Mulih. Jadi saya tantang Pak Menteri Nusron Wahid sebagai pejabat Kementerian ATR, Kepala BPN yang baru dalam kinerja 100 hari ini ya, untuk membersihkan mafia tanah dari institusi BPN. Itu dulu Pak Menteri. Yang kedua Pak Menteri, kalau serius ingin memberantas mafia tanah, ayo undang saya Pak Menteri. Saya tahu siapa pemainnya, saya tahu modus operandinya, saya tahu pejabat-pejabat mana saja yang terlibat dalam mafia tanah. Ayo bareng-bareng kita bersihkan Republik ini dari mafia tanah. Saya kasih tahu Pak Menteri, Ketua FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Saudara Supardi Kendi Budiharjo, itu dipenjara bersama istrinya oleh kegiatan dari mafia tanah ini. Mereka jelas punya tanah. Lalu tiba-tiba didaku tanah mereka melalui satu korporasi yang mengaku punya sertifikat hak guna bangunan. Ternyata di Warkah SHGB itu bukti awal kepemilikannya itu berantakan. SPH-nya ngawur, ada girik-girik diambil dari lokasi yang lain yang kemudian ditaruh di tanah SK Budiharjo ini. Yang akhirnya apa? SK Budiharjo ini akhirnya harus terusir dari tanahnya, dan tanahnya hari ini Pak Menteri menjadi satu perumahan elit. Ya saya tidak sebutkan, kalau Pak Menteri mengundang saya akan bantu Pak Menteri membongkar kerja-kerja mafia tanah. Saya bantu Pak Menteri membersihkan NKRI dari praktik mafia tanah. Saya bantu Pak Menteri untuk mengembalikan kedaulatan tanah rakyat di Republik ini. 100 hari kita bisa kerjakan bareng-bareng Pak Menteri. Saya tahu siapa ya biang dari pemain mafia tanah di Indonesia. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Menteri. Tolong bersihkan mafia tanah yang ada di BPN dulu Pak Menteri. Dan terutama tolong perhatikan kasus mafia tanah di BPN Prabu Mulih. Sampai hari ini Sarudin dan kawan-kawan warga yang tanahnya sudah menjadi jalan tol, sudah 4-5 tahun tidak menerima uang ganti rugi karena dikerjain mafia tanah. Modus operandinya menggunakan gugatan abal-abal dan diduga BPN terlibat dengan cara tidak mengeluarkan surat pengantar rekomendasi untuk mengambil ganti rugi. Padahal BPN itu menjadi kewajiban keluarkan rekomendasi, diambil ganti rugi. Kalau mereka mau gugat silakan saja gugat. Yang penting hak rakyat, hak dari Sarudin dan kawan-kawan selaku pemilik SHM, produknya BPN itu menerima haknya. Jangan diganjal oleh alas-alasan dalih-dalih yang tidak bertanggung jawab dari oknum BPN. Dan ini pesan saya Pak Menteri, tolong bersihkan BPN Prabu Mulih dari oknum-oknum pemain mafia tanah.